Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Informatika, kelas IT 203. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu eh, konsep leadership, di mana mata kuliah ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Humaini MA. Oke, beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai konsep dari leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Oke, di sini ada beberapa overview materi, rangkaian materi yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama ada definisi leadership, perilaku leadership atau kepemimpinan, terus ada prinsip leadership, ciri-ciri leadership yang berhasil itu seperti apa, terus leadership, karakter utama dari leadership, terus nanti terakhir ada summary dan eh, ada beberapa sumber materi di mana eh, materi ini diambil beberapa kutipan dari sumber materi. Oke, yang pertama kita bahas dulu definisi dari leadership itu apa. Namun sebelum membahas tentang leadership, kita akan bahas dulu apa itu leader, siapa itu leader. Nah, leader adalah orang yang memimpin dan mengarahkan sebuah tim dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi leader itu merupakan seseorang yang memimpin, memanage, memaintain sebuah tim dalam organisasi atau perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan leadership atau kepemimpinan. Nah, apa itu leadership atau kepemimpinan? Leadership atau kepemimpinan adalah keterampilan atau sebuah fungsi mengarahkan yang memanajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan. Oke, jadi leadership atau kepemimpinan itu adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai sebuah tujuan atau goals. Oke, berikut beberapa perilaku leadership atau perilaku seorang leader dalam konsep leadership itu seperti apa. Nah, oke. Di sini yang pertama, seorang leader memastikan masalah, menyelidiki, mengkaji, dan menjelaskan fakta. Jadi seorang leader dalam konsep leadership harus mampu untuk memastikan, harus mampu untuk mencari masalah apa yang sedang terjadi, harus mampu menentukan masalah eh, tindakan atau action apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di mana yang pertama si seorang leadership harus menyelidiki, terus mengkaji masalah apa yang sedang terjadi. Lalu ketika sudah ditemukan masalah apa yang sedang terjadi, nanti seorang leader ini harus mampu menjelaskan fakta kepada tim atau anggota dalam sebuah grup. Oke, selanjutnya seorang leader harus mampu mempertimbangkan pemecahan masalah ataupun solusi. Jadi, ketika ada masalah, seorang leader itu harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi, supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dan memilih satu cara problem solving yang paling tepat. Jadi, seorang leader juga harus bisa memilih cara apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, seorang leader memberitahu dan mengarahkan anggota tim apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Nah, ketika masalahnya itu udah ditemukan, jadi seorang leader harus bisa mengarahkan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh tim, nah itu diarahkan oleh seorang leader
supaya masalah yang terjadi bisa dipecahkan atau diselesaikan. Nah, seorang leader harus bisa mengambil keputusan atau decision making yang tepat. Jadi, seorang leader itu juga harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, walaupun keputusan itu bisa dibilang sangat sulit. Jadi, seorang leader harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, seorang leader harus bisa menjelaskan atas manfaat dan dampak dari keputusan yang diambil. Nah, selain mengambil keputusan, seorang leader juga bisa menjelaskan manfaat apa yang didapatkan atas keputusan yang diambil dan apa dampak ke depannya terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, selain itu seorang leader juga harus memberitahu masalah kepada tim dan mendiskusikannya untuk mendapatkan beberapa saran dan masukan dan solusi. Jadi leader itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja dengan tim. Jadi ketika ada masalah, ketika ada problem, seorang leader itu juga harus menceritakan kepada tim supaya bisa didiskusikan bersama sehingga mendapatkan beberapa masukan dan pandangan yang bisa dikumpulkan menjadi satu dan diolah menjadi eh, data atau informasi di mana nanti bisa dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, selain selain itu, leader juga harus bisa nih, setelah mengumpulkan informasi, juga harus bisa mengolah informasi yang didapatkan tadi, supaya bisa menjadi sebuah acuan untuk penyelesaian sebuah masalah yang terjadi, supaya masalah yang terjadi itu tidak berlarut-larut atau lama terselesaikannya. Nah, terakhir, leader harus bisa memberikan kesempatan anggota tim untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Nah, di sini juga penting perilaku dari seorang leader itu juga harus memberikan kesempatan kepada tim untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Tuh, jadi seorang leader itu harus open, jadi harus bisa menerima masukan dan pendapat dari anggota tim. Selanjutnya, prinsip yang harus dimiliki oleh seorang leader dalam konsep leadership. Nah, yang pertama di sini menentukan target dan tujuan bersama anggota tim. Jadi, seorang leader itu juga harus bisa menentukan target apa yang ingin dicapai dan tujuan apa yang ingin dicapai. Jadi, memiliki target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan tujuan apa yang direncanakan atau di planning. Nah, itu didiskusikan bersama anggota tim lainnya. Terus seorang leader juga harus bisa membantu anggota tim untuk mencapai tujuan dan target kerja. Jadi leader itu harus bisa membantu anggota tim untuk mencapai tujuan dan target kerja. Selain itu, seorang leader juga harus bisa berkomunikasi, harus bisa berkoordinasi dengan setiap anggota tim dan elemen lainnya dalam perusahaan, supaya suatu pekerjaan ataupun proyek yang sedang dikerjakan itu bisa berjalan dengan lancar. Ketika seorang leader itu bisa berkomunikasi dengan baik dan mudah dipahami oleh anggota tim, sehingga informasi-informasi yang diterima itu bisa dicerna dengan baik oleh setiap anggota tim sehingga bisa membantu dalam proses pengerjaan sebuah pekerjaan ataupun proyek untuk mencapai target dan tujuan. Selanjutnya, bisa membantu anggota tim supaya bisa menyesuaikan diri dengan anggota tim lainnya. Jadi sebagai seorang leader itu juga harus bisa sebagai perantara, harus bisa sebagai orang yang bisa menyatukan antar tim dalam suatu grup atau anggota. Nah, jadi ketika antar tim udah saling kenal, udah saling terbentuk chemistry, sehingga
untuk proses bekerja itu bisa berjalan dengan lancar sehingga memudahkan untuk mencapai target ataupun tujuan yang ingin dicapai. Oke. Selanjutnya, seorang leader harus bisa menunjukkan orientasi kita adalah kelompok, bukan individu. Nah, seorang leader itu pasti mempunyai prinsip maju bersama dengan tim. Jadi bukan maju dan tumbuh dan berkembang sendiri, tapi maju dan tumbuh dan berkembang dengan anggota tim lainnya. Oke, selanjutnya seorang leader juga harus menunjukkan perhatian, kepedulian terhadap anggota tim lainnya. Jadi harus aware juga, harus peduli juga dengan anggota tim lainnya yang saat ini dipimpin oleh seorang leader. Oke, di sini ada beberapa ciri-ciri leader yang berhasil itu seperti apa. Nah, seperti pada gambar udah kelihatan di mana yang pertama ada guidance. Nah, si seorang leader juga harus bisa memandu, mengarahkan anggota tim untuk mengerjakan sesuatu dalam proses pencapaian target kerja. Terus seorang leader juga harus bisa memberikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Nah, terus seorang leader juga harus bisa menyusun goal, tujuan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Nah, dalam proses pencapaian target, itu seorang leader juga harus bisa menjadi motivator yang bisa memotivasi setiap anggota tim untuk terus maju, mengembangkan pengetahuan, skill, kemampuan untuk memudahkan dalam proses pencapaian target dan tujuan. Oke, seorang leader juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Public speaking itu sangat penting dimiliki oleh seorang leader, sehingga setiap informasi yang dia sampaikan itu bisa diterima oleh setiap anggota tim lainnya dengan mudah dan dengan mudah dan si anggota tim itu bisa lebih cepat mencerna informasi yang diterima dari leader, sehingga membantu proses pekerjaan untuk mencapai target ke depannya. Terus seorang leader juga harus bisa menyusun planning apa atau rencana apa yang ingin dicapai. Terus seorang leader harus visioner, di mana eh, seorang leader ini harus berorientasi ke masa depan. Jadi harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Nah, selain itu, seorang leader juga harus bisa mengarahkan setiap anggota tim dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu beberapa ciri-ciri dari seorang leadership. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu ada kelancaran berbicara atau komunikasi. Jadi communication yang baik itu sangat penting dimiliki oleh seorang leader. Terus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Selanjutnya kesadaran akan kebutuhan anggota tim. Jadi seorang leader itu harus paham juga apa kebutuhan dari anggota tim. Nah, selanjutnya keluasan atau fleksibel dan mudah menyesuaikan diri. Jadi seorang leader itu mudah menyesuaikan diri dan lebih fleksibel dengan lingkungan sekitar. Terus mampu menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diberikan, terus sadar akan diri sendiri. Jadi sebelum memahami orang lain, seorang leader harus memahami dirinya terlebih dahulu. Oke, bisa mengarahkan anggota tim dengan baik, bisa menyusun planning dan rancangan untuk mencapai tujuan dan goals, bisa memberikan motivasi kepada anggota tim untuk terus maju, memiliki pemikiran terbuka atau open-minded, dan memiliki wawasan yang luas. Oke. Selanjutnya, karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang leader. Nah, seorang leader itu harus jujur, visioner, di mana visioner ini merupakan orang yang memiliki pandangan atau wawasan yang berorientasi ke masa depan. Terus seorang leader juga harus kompeten, cerdas, memiliki wawasan yang luas,
sehingga bisa menjadi poin dari timnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Terus seorang leader juga harus inspiring. Seorang leader juga harus bisa menjadi inspirasi bagi setiap anggota timnya. Terus seorang leader juga harus adil sehingga ketika seseorang leader itu adil, eh, maka tidak akan memunculkan yang namanya kecemburuan sosial dalam tim itu. Jadi kalau sudah ada kecemburuan sosial, anggota tim menjadi tidak kompak itu akan menghambat proses untuk mencapai tujuan ataupun target yang sudah di planning sebelumnya. Terus seorang leader juga harus suportif, harus mensupport setiap anggota timnya, harus mendukung setiap anggota timnya untuk maju dan berkembang bersama. Itu merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang leader untuk menjadi a good leader. Itu beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin di sini kita bisa summary di mana leader adalah orang yang memimpin dan mengarahkan sebuah tim dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Leadership atau kepemimpinan adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mempengaruhi motivasi atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan. Leader yang sukses merupakan leader yang bisa menjadi contoh baik bagi setiap anggota tim dan memiliki pemikiran yang terbuka dan memiliki wawasan yang luas. Leader yang hebat menciptakan lebih banyak leader baru. Nah, jadi leader yang hebat itu dia bisa menciptakan banyak leader-leader baru di masa yang akan datang. A great leader create more leaders. Oke. Eh, dari materi sebelumnya itu beberapa diambil dari eh, sumber materi yang ada di bagian slide ini, di bagian slide daftar pustaka, di mana beberapa materi sebelumnya diambil dari sumber materi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang konsep leadership pada mata kuliah Estetika Humanisme. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.